pada dua inti tema ini tuh yang pelaksananya Tuhan Yesus sudah digenapi. Inilah kita harus laksanakan terus menerus. Ini pasti akan digenapinya, pasti akan digenapi. Di dalam Wahyu pasal 7 kita lihat nanti pada waktu Tuhan Yesus sudah akan kembali, kita melihat kumpulan banyak orang. Mereka memakai jubah putih, memegang daun palung, kemudian di depan tahta Allah mereka bersur menyanyi. Kumpulan itu disebutnya, saya melihat kumpulan yang besar tidak dapat terhitung seluruhnya, berasal dari setiap suku, bangsa, dan kumpulan orang dan bangsa. Mereka berseru bersama-sama, keselamatan dari Allah yang bertata di surga dan dari anak domba Allah. Di dalamnya ada Bapak Ibu saudara-saudara saya nanti di sini. Ya, itu pasti akan digenapi. Sehingga hari kedatangan Tuhan Yesus digenapinya pada waktu kita mencapai semua suku-suku bangsa di dunia. Tahu saudara-saudara, di seluruh dunia yang paling banyak suku yang belum diinjili itu ada di negara mana? Tahu? Indonesia. Aneh ya? Indonesia itu ada banyak orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jauh lebih banyak jumlahnya daripada orang Kristen Korea. Orang Kristen Indonesia jauh lebih banyak jumlahnya, karena Indonesia negara besar, penduduknya itu jauh lebih banyak daripada Korea. Sehingga orang Kristen pun Indonesia lebih banyak daripada orang Korea. Seperti Tapanuli Utara, seperti Manado, seperti daerah-daerah kantong orang Kristen, di situ gerejanya bertumbuh, orang Kristen banyak. Tetapi menurut buku Ethnology dan Joseph Project, itu data-datanya, sekarang yang pulau yang paling banyak suku yang belum diinjili di seluruh dunia itu adalah suku Pulau Sumatera. Dan di Indonesia, Sumatera bagian selatan dan Sulawesi Tengah, di situ suku-suku yang belum mempunyai orang Kristen itu paling banyak. Tapi seperti Bapak Ibu saudara tahu, di situ sudah sebenarnya ada gereja. Tapi yang hadir di gereja itu orang dari Manado atau orang dari Tapanuli Utara, dan juga orang dari suku-suku lain, bukan suku yang ada di tempat itu. Sehingga mereka masih saya sendiri secara pribadi punya beban untuk mencapai suku-suku di Sumatera bagian selatan, karena saya pernah melayani di Tanjung ini, dan saya lihat data-data 31 suku di Sumatera bagian selatan masih digolongkan di dalam golongan suku yang belum diinjili. Itu namanya unreached people. Itu konsepnya begini: di dalam suku diri sendiri tidak ada kumpulan orang Kristen satupun yang mampu untuk mengabarkan Injil kepada sukunya diri sendiri. Itu disebutnya unreached people. Memang ada kalanya ada 10 orang Kristen di dalam suku itu, tetapi mereka masih belum mampu untuk mengabarkan Injil kepada sukunya diri sendiri. Kalau itu disebutnya unreached people. Tapi andai kata ada kumpulan orang Kristen mampu untuk mengabarkan Injil kepada sukunya diri sendiri, itu kita menyebutnya itu sudah diinjili, meskipun jumlahnya sedikit. Tapi unreached people yang belum punya kumpulan orang Kristen yang mampu untuk mengabarkan Injil kepada sukunya diri sendiri, ini di Sumatera bagian selatan saja, yaitu Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, provinsi ini 31 suku ada. 31
30. Saya berdoa supaya sebelum saya dipanggil 31 suku ini sudah diubah menjadi suku yang sudah diinjil. Untuk itu saya sendiri mencari tenaga untuk mengutus ke sini. Memang saya sendiri sudah berjanji dengan gereja Efesia yang ada sinodenya di Bengkulu dan gereja GPI yang sinodenya ada di Tanjung ini, dan juga GKI Curug ada di sinodenya di Curug, dan juga ada GMAA Gereja Misi Amanat Agung di Jakarta. 4 denominasi ini, andai kata itu masing-masing denominasi menyiapkan hamba Tuhan untuk suku-suku yang belum diinjili, itu karena itu di situ tidak ada orang Kristen, sehingga tunjangan itu untuk hamba Tuhan yang melayani di dalam suku itu ya tentu harus dibiayai oleh orang lain, sehingga saya sendiri sedia untuk mencarikan pendukung untuk tunjangan hidup dan biaya bagi suku-suku yang ada di Sumatera Bagian Selatan. 31 suku. Sudah 4 suku sudah dimulai. Satu di suku Muko dari Bengkulu ke arah Padang, paling ujung atas. Kemudian suku Rejang. Kemudian suku Kaur di bagian selatan dari Bengkulu, dan juga suku Anak Dalam, dengan kata lain suku Kubu di daerah Jambi di situ. Memang butuh. Sudah dimulai. Tapi masih membutuhkan tenaga-tenaga. Tapi bukan hanya tenaga, pendukung dalam doa, pendukung dalam dana, itu perlu. Sehingga keluarga kami, saya dan istri saya sudah memutuskan dari biaya itu kami, satu keluarga hamba Tuhan di Sumatera Bagian Selatan akan dibiayai. Jadi istri saya dan saya sudah memutuskan setiap bulan $300 itu dipisahkan untuk biaya. Dan saya menyuruh putri saya, anak saya, keluarga kau juga harus memikul satu suku, supaya satu suku bisa diinjili melalui doa dan melalui dukungan dana dari mereka. Memang itu juga ada 3 bapak, ya dari gereja Korea, orang Korea, masing-masing memikul satu demi satu, sehingga ada suku-suku yang pendukungnya sudah sedia. Tapi masih, kalau 31 suku semua selesai, masih perlunya ada pendukung. Tapi saya harap itu cuma di sini, tidak usah khawatir mengenai biaya untuk Sumatera Bagian Selatan. Tapi saya minta tolong Bapak Ibu saudara-saudara harus berdoa dan juga harus memikul beban sebagian untuk suku-suku lain juga. Sulawesi Tengah banyak suku. Saya sendiri kurang sanggup untuk memperhatikan sampai di sini, sehingga bapak-bapak juga berdoa dan memperhatikan. Bukan hanya di situ, juga di negara lain kita harus memperhatikan. Andai kata ada suku yang belum mempunyai orang Kristen, dengan demikian satu demi satu suku-suku sudah diinjili, dan suku yang belum diinjili yang terakhir itu mendengar Injil, sangkakala akan ditiupkan. Kemudian kita akan melihat kemuliaannya, kedatangan Tuhan Yesus kedua, sebagai orang yang sungguh menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, untuk melihat kerajaan Allah yang terdirinya dari semua suku-suku bangsa di dunia seluruhnya, yang sudah ada gambarnya di dalam wahyu ini, mau melihat penggenapannya. Mari kita mulai hari ini tekun berdoa, tekun dengan cara-cara yang Tuhan tunjukkan kepada pribadi masing-masing, kita ambil bagian. Dengan demikian kita pun nanti di surga disebut hamba atau anakku yang setia, yang baik, begitu dipuji oleh Tuhan. Mari kita menutup mata.
Mari kita menutup mata sekarang, sedikit memikirkan bersama. Saya sudah menjelaskan inti tema utamanya dari Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Memang Alkitab adalah dasar iman kita. Meskipun banyak isi, tetapi tema utamanya dari Alkitab itu adalah misi sedunia. Tuhan Yesus telah mati dan Tuhan Yesus telah bangkit. Dasarnya sudah disiapkan. Sekarang ini harus diberitakan kepada semua orang di muka bumi ini. Satu orang itu nilainya lebih besar daripada seisi dunia ini. Langit dan bumi ini akan hilang lenyap, tetapi jiwa manusia tetap selama-lamanya. Satu orang, di dalamnya ada gambar dan rupa Allah. Begitu bernilai tinggi. Betapa banyaknya orang yang belum pernah mendengar Injil, sehingga sedang menuju ke neraka. Nama Tuhan harus dipuji oleh semua suku-suku bangsa di dunia ini. Nama Tuhan harus disembah oleh semua suku-suku bangsa ini. Tapi oleh karena para anak Tuhan kurang memperhatikan untuk misi sedunia ini, sehingga sampai hari ini masih suku-suku di dunia ini ada yang belum diinjil. Oleh karena itu para malam ini, marilah kita pergi ke hadapan Tuhan. Yang pertama, kita perlu mendoakan bagi suku-suku yang belum diinjil, secara khusus suku-suku yang ada di Sumatera bagian selatan dan juga Sulawesi Tengah, suku Kaur, suku Pekar, suku Rejang, suku Sulawai, suku Semundo, suku Ogan, suku Enim, suku Kikim, suku Beliter, suku Palembang. Memang banyak suku-suku yang masih belum mempunyai orang Kristen. Marilah kita perhatikan sekarang. Andai kata di antara kita ada orang paling sedikit 1 kali sehari, paling sedikit 1 kali sehari, saya akan berdoa untuk suku-suku yang masih belum mempunyai orang Kristen. Suku manapun tidak apa. Kalau kemudian hari andai kata saya mengenal salah satu suku, saya akan mendoakan bagi orang-orang yang ada di dalam suku itu, paling sedikit 1 kali sehari. Andai kata ada orang yang setia untuk berikrar sendiri. Pagi hari berdoa boleh, siang hari boleh, sore hari boleh, pendek panjang tidak menjadi sore. Pokoknya setiap hari 1 kali saya akan mendoakan bagi suku-suku yang ada di dunia ini. Andai kata mau berdoa untuk suku yang belum diinjili, bukan orang yang suku yang sudah punya orang Kristen, bukan. Kalau yang mau mendoakan, saya minta kesetiaan akan Allah. 1 kali sehari, setiap hari. Terima kasih teman-teman. Kemudian juga saya minta juga berdoa juga untuk misionaris yang sedang melayani untuk suku-suku yang belum diinjil. Siapapun tidak apa, baik orang Indonesia maupun orang dari negara lain. Pokoknya misioneri yang sedang berjuang, mereka memang begitu berat tugasnya, sendirian atau sedikit orang saja. Yang lain, meskipun orang Kristen di dunia begitu banyak, tetapi kurang memperhatikan. Tapi kita perlunya mendukung para misionaris. Saya akan mendoakan bagi misionaris.